Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ilman wa yu'afi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baik anak-anakmu, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu. Azizah Munawarah Hadiro. binti Puji Lestari, Hadiro. Cinta Amanah, Hadiro. Dinda Aisyah, Hadiro. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki pada pembelajaran kali ini, Ibu akan bertanya tentang materi minggu kemarin. Kita kemarin belajar tentang riba. Riba kemarin apa artinya? Riba artinya tambahan, Bu. Baik, benar sekali. Riba adalah tambahnya pembayaran ketika seseorang itu meminjam uang atau barang kepada orang lain. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang pinjam meminjam. Anak-anak tahu kenapa kita harus belajar tentang pinjam meminjam? Belum tahu, Bu. Jadi kita belajar pinjam meminjam ini karena pinjam meminjam itu merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh umat Islam, di mana pinjam meminjam ini merupakan salah satu tolong menolong dan itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, nanti kalau ibu guru bilang semangat pagi, anak-anak menjawab semangat, seperti itu. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Semangat. Hari ini kita akan belajar tentang pinjam meminjam. Di sini ada 3 tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian pinjam meminjam. Yang kedua adalah hukum pinjam meminjam. Dan yang ketiga adalah rukun dan syarat pinjam meminjam. Pinjam meminjam merupakan kegiatan memanfaatkan barang atau benda milik orang lain sementara waktu, bukan tujuan untuk dimiliki dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan. Jadi pinjam meminjam ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan umat Islam, di mana orang yang melakukan kegiatan meminjam itu memiliki kewajiban untuk mengembalikan. Adapun hukum dari pinjam meminjam itu adalah mubah atau boleh. Karena apa? Karena pinjam meminjam itu merupakan salah satu kegiatan tolong menolong, di mana tolong menolong itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum pinjam meminjam ini bisa berubah berdasarkan hal yang melatar belakanginya. Yang pertama tadi adalah mubah. Bisa berubah hukumnya menjadi sunnah apabila pinjam meminjam yang dilakukan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hajatnya, seperti misalnya meminjam sepeda motor
untuk mengantarkan orang sakit. Kemudian yang ketiga hukumnya adalah wajib. Hukum pinjam meminjam menjadi wajib apabila pinjam meminjam yang dilakukan itu bersifat mendesak. Misalnya ada tetangga kita yang terkena musibah, mungkin terkena PHK, kemudian tidak memiliki uang untuk membeli bahan makan, maka kita sebagai tetangganya itu wajib meminjami orang tersebut. Yang keempat, hukumnya bisa berubah menjadi haram apabila pinjam meminjam yang dilakukan ini dilakukan untuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya meminjam uang untuk berjudi, untuk membeli minuman keras atau hal lainnya. Kemudian yang ketiga adalah rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam itu ada 5. Yang pertama itu adalah mu'ir atau adanya orang yang meminjami atau orang yang meminjami, mu'ir. Yang kedua musta'ir atau orang yang meminjam. Yang ketiga adalah musta'ar atau barang yang dipinjam. Yang keempat batas waktu. Yang kelima adalah ijab qabul. Ijab qabul di sini merupakan ucapan atau kesepakatan antara orang yang meminjam dan orang yang meminjami. Kemudian tentang syarat dari pinjam meminjam, yang pertama adalah syarat bagi orang yang meminjam. Di antaranya ia berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi, artinya dia meminjami barang bukan karena paksaan atau kemauan sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah barang itu milik diri sendiri atau menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua adalah syarat bagi orang yang meminjam, di antaranya ia berhak berbuat kebaikan atau mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Kemudian ia bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam, artinya barang itu harus dijaga dan tidak dirusak. Selanjutnya adalah syarat bagi barang yang dipinjam, itu diantaranya barang itu ada manfaatnya, kemudian barang itu bersifat tetap atau tidak habis atau berkurang ketika dipinjam atau digunakan. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan dari penjelasan ibu tadi? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang tugas kalian adalah praktek pinjam meminjam. Kita singkat saja prakteknya, nanti satu kelompok 2 anak, nanti yang satu anak berperan sebagai peminjam, yang satu anak berperan sebagai orang yang meminjam. Kemudian ketika nanti ada kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan praktek pinjam meminjam, yang lain bisa membuat peta konsep tentang pinjam meminjam, dan di akhir nanti dikumpulkan ke depan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik anak-anak, terima kasih sudah diselesaikan tugasnya. Hari ini kita tadi belajar tentang pinjam meminjam, di mana pinjam meminjam tadi adalah kegiatan memanfaatkan barang atau benda milik orang lain sementara waktu, bukan untuk menjadi milik pribadi, dan ada kewajiban untuk mengembalikan. Adapun hukum pinjam meminjam tadi adalah asalnya adalah mubah, kemudian bisa berubah menjadi sunnah, wajib dan haram karena hal-hal tertentu yang melatar belakanginya. Adapun rukun dari pinjam meminjam tadi adalah yang pertama adanya mu'ir, musta'ir, musta'ar, batas waktu, dan ijab qabul. Sedangkan syaratnya itu bagi yang meminjami adalah ia berhak berbuat baik. Kemudian barang yang dipinjamkan itu harus milik pribadi atau menjadi tanggung jawabnya. Kemudian syarat bagi orang yang meminjam adalah
ia berhak berbuat baik dan mampu menjaga barang yang dipinjam agar tidak rusak dan bisa dikembalikan seperti semula. Kemudian syarat bagi barang yang dipinjam itu adalah barangnya itu ada manfaatnya, kemudian bersifat tetap atau tidak berubah ketika sudah dimanfaatkan atau dipinjam. Mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.